Doa mulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Semuanya masuk? Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kebinekaan global. Topik 1 tentang dunia yang berwarna. Capaian pembelajaran hari ini, setelah mempelajari topik 1 tentang kebinekaan global, peserta diharapkan 1. Mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Yang kedua, mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Yang ketiga, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktek kebinekaan. Pertama, mulai dari diri. Pertanyaan pemantik. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam, mulai dari warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, semuanya serba sama? Kira-kira apa? Membosankan. Ya, beda apa? Membosankan. Tidak asik. Terus apa lagi? Tidak menarik. Nah, itu ketika kamu punya teman semuanya warna kulitnya sama, putih semua. Nah, itu pasti akan membosankan. Punya teman semua wajahnya mampu, semua mirip sama semua. Nah, itu makanya dunia kita berwarna-warna. Kemudian yang kedua, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika ya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara mana? Jika tidak, kenapa? Ada yang ingin jawab? Ya, Yasmin? Karena saya bersyukur dan bangga menjadi warga Indonesia. Ya, tidak, karena memang kita harus bersyukur dilahirkan sebagai warga negara Indonesia kita yang tercinta. Kemudian yang ketiga, menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja atau sebaliknya? Tidak. Kenapa tidak? Masih ada peperangan, kemudian masih ada kriminalitas. Kemudian aktivitas. Sejak dahulu kala, manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Migrasi itu apa? Ada yang tahu? Migrasi adalah perpindahan orang dari keluar negara kota ke negara lain. Maka dia bisa merupakan warga negara. Ya, itu jadi perpindahan warga negara ke tempat lain, ke negara lain, di mana dia bukan asli warga negara. Itu namanya migrasi. Kemudian aktivitas kedua, selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Aktivitas yang ketiga, namun masih ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Nah, mereka menginginkan negaranya dihuni oleh satu ras atau suku bangsa asli saja. Nah, di sini misi Anda adalah mengidentifikasi sosok-sosok berikut ini berasal dari negara mana mereka. Pertanyaan refleksi, buatlah catatan atau refleksi dan diskusi menjawab beberapa poin di bawah ini. Yang pertama, bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi? Ya, tidak bisa mengembangkan potensinya, pengetahuannya, tidak bisa meningkatkan taraf ekonominya. ya, ketika kita tidak boleh bermigrasi, maka kita tidak bisa mengembangkan diri kita, tidak bisa mengembangkan pengetahuan kita, ilmu kita, dan tidak bisa mengembangkan taraf ekonomi kita. Kemudian yang kedua, apakah yang disebut dengan penduduk asli? Ya, Penduduk asli adalah penduduk yang lain di negara tersebut, mencari latar di negara tersebut, dan juga di negara tersebut. nah, itu namanya penduduk asli. Mereka yang lahir di negara tersebut, misalkan kalian di Indonesia, lahir di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia, kemudian
yang tinggal di Indonesia itu yang disebut dengan penduduk asli. Kemudian yang ketiga, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang atau kebijakan Anda tentang ini, bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Ya, Ridwan? Membangun fasilitas umum seperti jembatan dan memperbaiki jalan. Mengajak masyarakat senantiasa menyadari bahwa kita bangsa beragam dan beragama, bersikap ramah, santun, dan saling tolong-menolong. Iya, ketika juga nanti punya wewenang akan membangun jembatan, memperbaiki jalan, dan mengajak masyarakatnya untuk hidup damai, berdampingan, saling tolong-menolong. Kemudian konsep pertama, kita satu kesatuan yang berbeda. Dengan alat tes DNA, kita akan sadar bahwa ternyata di dalam kita ada unsur beragam bangsa. Nah, guru nanti akan menayangkan sebuah video tentang tes DNA. Silakan disaksikan dulu. Timur Tengahnya yang paling kental ternyata dari tes DNA masih ada yang paling kental adalah apanya? Cina-nya. Nah, dari tes DNA kita bisa mengetahui bahwa diri kita saja itu sudah ada. Nah, kemudian yang kedua, ragam manusia, ragam bangsa, ragam bahasa. Misalkan Anda mengucapkan terima kasih, permisi, dan minta maaf dalam ragam bahasa dunia. Kita bahas untuk kata terima kasih. Ada yang tahu? Ya, iya. Inggris, thank you. Terima kasih dalam bahasa Inggris, thank you. Kemudian Spanyol, gracias. dalam bahasa Spanyol, gracias. Arab, syukron. Arab, syukron. Jepang, arigato gozaimasu. Jepang, arigato gozaimasu. Nah, itu dari segi bahasa. Jadi sangat beragam. Nah, ini di sini ada kata gambar gini. Nah, itu kalau di sini berarti apa? Oke. Tapi kalau di Amerika, oke. Di Brasil berarti dia sebagai No. hinaan. Kemudian di Inggris oke, di Rusia kosong. Kemudian di Jepang sebagai wow. Beda-beda kan? Kalau di Indonesia oke. Oke. Ketiga, keragaman tingkat kecerdasan. Yang pertama, keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Jadi ketika pandangan kita, pemikiran kita, dan kita bergaul dengan banyak orang, nah kita akan bijak dalam bertindak. Yang kedua, orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Jadi ketika kita menjadi diri kita, tidak hanya budaya kita yang paling bagus, tidak mau mengetahui budaya orang lain, tidak mau mempelajari budaya negara lain. Kemudian yang ketiga, keragaman tingkat kecerdasan. Orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Di sini Ibu punya video kisah tentang hijau dan hijau. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ijo dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijo lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya gak beda, jadi gak ribet.
Sementara teman hijau beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi hijau bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi hijau atau hijau? Selama ini sudah menjadi hijau? Belum. Selama ini mainnya sama teman satu tuh, kalau tidak satu kelompok saja. Namanya itu saja. Kamu harus berteman dengan banyak orang, siapapun itu, biar nanti kamu berpandangan luas, kemudian membuka wawasan kamu, membuka pandangan kamu. Kemudian kunci sukses abad ke-21 untuk mengatasi kerentanan akan kebinekaan, anak-anak sejak dini dilatih dan dibiasakan menerapkan 4 keterampilan berikut di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kreatif. Yang kedua, komunikatif. Yang ketiga, critical thinking. Yang keempat, collaboration. Selanjutnya, belajar toleransi dari berbagai negara. Di sini ada 2 opsi. Yang pertama, cari teman dari negara lain untuk mendiskusikan hal-hal di bawah ini. Gunakan salah satu aplikasi global chat. 1. Apakah dia penduduk asli negara tersebut? 2. Bagaimana dia melihat pendatang? Yang ketiga, bagaimana orang yang beragam bangsa, budaya, dan agama hidup di negaranya. Ada yang punya teman dari luar negeri? Ya, berarti kita pilih opsi yang kedua. Yuk kita identifikasi barang atau aksesoris apa saja yang ada di badan kita yang kita gunakan untuk bekerja dan beraktivitas, seperti ponsel, kendaraan, laptop, kemudian baju, jam tangan, tas. Nah, itu berasal dari negara mana. Sekarang silahkan diidentifikasi dulu barang-barang yang kalian punyai. Misalkan kamu sekarang pakai jam, jam itu buatan mana? Misalkan negara Cina. Kendaraan sepeda motor yang kamu punya itu dari negara mana? Diidentifikasi dulu. Silahkan ditulis dulu. Atau kalau sudah ada bayangan, nanti beberapa mewakili di depan. HP Redmi terbuat dari Cina. Bajunya, Baju batik terbuat dari Indonesia. sepatu yang kamu pakai. Sepatu dari Indonesia. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Barang yang dipakai. Baju dari Indonesia, sepatunya dari Indonesia, dan motornya dari Jepang. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Dari sini kita sudah belajar tentang keberagaman. Ketika kita belajar tentang keberagaman kebinekaan, maka kita akan menjadi manusia yang cerdas. Nah, satu lagi, kalau kita harus bergaul dengan seperti contohnya Izzat yang hijau tadi, dengan banyak orang, dengan mempelajari semua budaya, biar kita berwawasan berpandangan yang luas. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri di sini. Kita tutup dengan doa. Ketua kelas, tolong dipimpin untuk berdoa. Duduk, siap, gerak. Doa, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.